Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Akbar Bantani, mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan IPA. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penerapan hukum termodinamika 2 dan hukum termodinamika 3. Bunyi hukum 2 termodinamika. Kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Hukum 2 termodinamika dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, atau sebaliknya. Yang kedua, total entropi jagat raya tidak berubah karena proses reversibel terjadi delta S sama dengan 0 dan bertambah ketika proses irreversibel delta S lebih dari 0. Nah, selanjutnya penerapan hukum 2 termodinamika. Yang pertama yaitu ada lemari S. Prinsip kerja lemari S berdasarkan rumusan kalkulus yang menyatakan bahwa untuk memindahkan kalor Q1 dari dalam resfrigerator yang bersuhu rendah ke resfrigerator yang bersuhu lebih tinggi diperlukan usaha. Dan yang kedua ada penyejuk udara atau AC. Prinsip kerja AC yaitu AC mengambil kalor dari ruangan yang bersuhu lebih rendah untuk dibuang ke lingkungan yang bersuhu lebih tinggi. Rumusan koefisien pendingin pada lemari es di atas juga berlaku untuk AC. Tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus dengan semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Nah, selanjutnya penerapan hukum 2 termodinamika. Yang pertama yaitu ada lemari es. Prinsip kerja lemari es berdasarkan rumusan kalkulus yang menyatakan bahwa untuk memindahkan kalor Q1 dari dalam resfrigerator yang bersuhu rendah ke resfrigerator yang bersuhu lebih tinggi diperlukan usaha. Dan yang kedua ada penyejuk udara atau AC. Prinsip kerja AC yaitu AC mengambil kalor dari ruangan yang bersuhu lebih rendah untuk dibuang ke lingkungan yang bersuhu lebih tinggi. Rumusan koefisien pendingin pada lemari es di atas juga berlaku untuk AC. Selanjutnya yang ketiga ada mesin pendingin Carnot. Prinsip kerja mesin pendingin yaitu mengambil kalor dari reservoir. Yang ketiga ada mesin pendingin Carnot. Prinsip kerja mesin pendingin yaitu mengambil kalor dari reservoir dingin di dalam refrigerator dan melepaskannya ke reservoir panas udara sekitar di luar mesin pendingin. Mesin pendingin justru memerlukan usaha dari luar untuk keberlangsungan operasionalnya. Nah, secara umum, hal ini merupakan pernyataan hukum 2 termodinamika secara umum, hal ini merupakan pernyataan hukum 2 termodinamika dari kalkulus yaitu adalah mustahil bagi proses maupun untuk mengalirkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas tanpa melibatkan usaha dari luar. Nah, yang keempat, mesin pemanas Carnot. Yang tadi mesin pendingin, sekarang yang mesin pemanas Carnot. Di Carnot tahun 1984, ilmuwan Perancis yang pertama kali mengembangkan mesin kalor dengan efisiensi maksimum yang masih memenuhi hukum 2 termodinamika. Siklus pada mesin itu disebut siklus Carnot dan mesinnya disebut mesin Carnot. Siklus Carnot terdiri atas 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik reversibel. Nah, efisiensi mesin kalor dengan simbol eta adalah perbandingan usaha total UE yang dihasilkan oleh mesin selama satu siklus terhadap kalor Q1 yang dialirkan dari reservoir dalam satu siklus seperti
Persamaan eta sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 dikurangi Q2 per Q1 sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1. Dengan Q1 adalah kalori yang diserap dari reservoir bersuhu tinggi atau reservoir panas. Q adalah kalori yang dilepas ke reservoir bersuhu rendah atau reservoir rendah. Khusus pada siklus Carnot, rasio kalor di antara dua reservoir sama dengan perbandingan suhunya Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga efisiensi siklus Carnot dapat juga dinyatakan dengan persamaan eta sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%. Dengan T1 adalah suhu reservoir suhu tinggi dan T2 adalah suhu reservoir suhu rendah. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi mesin Carnot bergantung pada suhu kedua reservoir. Dalam perhitungan efisiensi mesin Carnot, suhu T dinyatakan dalam skala Kelvin. Nah, tadi adalah bunyi hukum dari termodinamika 2 dan penerapan dari hukum termodinamika 2. Selanjutnya adalah bunyi hukum 3 termodinamika. Suhu sistem yang mencapai temperatur nol absolut sama prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Dari pernyataan tadi dapat disimpulkan pada hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Nah, di hukum 3 termodinamika ini ada hal pentingnya, ialah bahwa hukum ini memungkinkan kita menentukan entropi mutlak suatu zat, dimulai dengan mengetahui bahwa entropi suatu zat kristal murni adalah 0. Pada suhu 0 Kelvin, kita dapat mengukur peningkatan entropi zat bila dipanaskan. Katakanlah pada 290 Kelvin, perubahan entropi delta S diberikan oleh delta S sama dengan SF dikurangi S1 sama dengan SF. Karena SI adalah 0, entropi zat pada 298 Kelvin dengan demikian adalah delta S atau yang disebut SF yang disebut entropi mutlak karena merupakan nilai sejati atau true dan bukan nilai yang diturunkan dengan menggunakan acuan sembarang. Jadi nilai entropi yang dikutip sejauh ini adalah entropi mutlak. Sebaliknya, kita tak dapat mengetahui energi mutlak atau entropi mutlak suatu zat karena nilai 0 dari energi atau entalpi tidak diefisiensikan. Karena nilai 0 dari energi atau entalpi tidak didefinisikan. Nah, selanjutnya ada aplikasi dari hukum 3 termodinamika. Teori termodinamika menyatakan bahwa panas dan tekanan gas terjadi karena gerakan kinetik dalam skala molekuler. Jika gerakan ini dihentikan, maka suhu material tersebut akan mencapai 0 derajat Kelvin. Aplikasinya yakni kebanyakan logam bisa menjadi superkonduktor pada suhu sangat rendah karena tidak banyak kecakan gerakan kinetik dalam skala molekuler yang mengganggu aliran elektron. Superkonduktor adalah suatu material yang mengalami fenomena tidak memiliki hambatan listrik atau tanpa adanya super tegangan, namun memiliki arus yang mengalir dengan energinya tetap ada. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner, menghilangkan garis medan magnet dari interior superkonduktor karena transisi pada batas superkonduktor tersebut. Pada superkonduktor ini ada dua tipe. Yang pertama, superkonduktor tipe 1. Superkonduktor tipe 1 menurut dari BCS, Barden, Cooper, dan Schaefer dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron yang sering disebut dengan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang
dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Yang kedua ada superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan. Namun, perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 ini memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe 1. Kelompok superkonduktor tipe 2 biasanya berupa kombinasi unsur metallium, Mo, niobium, Nb, timah, Sn, vanadium, V, germanium, Ge, indium, In, atau gallium, Ga. Sebagian merupakan senyawa, sebagian lagi merupakan larutan padatan. Nah, pada penerapan superkonduktor itu terdapat banyak alat-alat sebagai berikut. Contohnya yang pertama ada generator listrik super elektron, yang kedua kabel listrik super efisien, yang ketiga superkomputer. Nah, pada hukum termodinamika 2 dan hukum termodinamika 3 itu, jadi hukum termodinamika 2 itu kalor mengalir secara spontan dan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Terus penerapannya itu ada lemari es, AC, mesin pendingin, mesin pemanas. Dan hukum termodinamika 3 ini merupakan penerapannya contohnya kabel listrik, kereta McPherson, generator listrik super efisien dan super komputer. Nah, pada hukum 2 termodinamika ini penerapan pada tipe 1 itu penerapannya ada generator listrik super efisien dan super komputer. Dan pada hukum termodinamika superkonduktor tipe 2 itu penerapannya ada kabel listrik dan pada superkonduktor tipe 2 ini penerapannya ada kabel listrik dan kereta maglev. Mungkin itu saja video atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, tadi adalah bunyi hukum dari termodinamika 2 dan penerapan dari hukum termodinamika 2. Selanjutnya adalah bunyi hukum 3 termodinamika. Suhu sistem yang mencapai temperatur 0 absolut sama prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Dari pernyataan tadi dapat disimpulkan pada hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur 0 absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Nah, di hukum 3 termodinamika ini ada hal pentingnya, ialah bahwa hukum ini memungkinkan kita menentukan entropi mutlak suatu zat. Dimulai dengan mengetahui bahwa entropi suatu zat kristal murni adalah 0. Pada suhu 0 Kelvin, kita dapat mengukur peningkatan entropi zat bila dipanaskan. Katakanlah pada 290 Kelvin, perubahan entropi delta S diberikan oleh delta S sama dengan SF dikurangi S1 sama dengan SF. Karena SI adalah 0, entropi zat pada 298 Kelvin dengan demikian adalah delta S atau SF yang disebut entropi mutlak karena merupakan nilai sejati atau true dan bukan nilai yang diturunkan dengan menggunakan acuan sembarang. Jadi nilai entropi yang dikutip sejauh ini adalah entropi mutlak. Sebaliknya, kita tak dapat mengetahui energi mutlak atau entropi mutlak suatu zat karena nilai 0 dari energi atau entalpi tidak diefisiensikan. Karena nilai 0 dari energi atau entalpi tidak didefinisikan. Nah, selanjutnya ada aplikasi dari hukum 3 termodinamika.
Teori termodinamika menyatakan bahwa panas dan tekanan gas terjadi karena gerakan kinetik dalam skala molekuler. Jika gerakan ini dihentikan, maka suhu material tersebut akan mencapai 0 derajat Kelvin. Aplikasinya yakni kebanyakan logam bisa menjadi superkonduktor pada suhu sangat rendah karena tidak banyak kecakan gerakan kinetik dalam skala molekuler yang mengganggu aliran elektron. Superkonduktor adalah suatu material yang mengalami fenomena tidak memiliki hambatan listrik atau tanpa adanya supertegangan, namun memiliki arus yang mengalir dengan energinya tetap ada. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner, menghilangkan garis medan magnet dari interior superkonduktor karena transisi pada batas superkonduktor tersebut. Pada superkonduktor ini ada dua tipe. Yang pertama, superkonduktor tipe 1. Superkonduktor tipe 1 menurut dari BCS, Barden, Cooper, dan Schaefer dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron yang sering disebut dengan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Yang kedua ada superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan. Namun, perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 ini memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe 1. Kelompok superkonduktor tipe 2 biasanya berupa kombinasi unsur beryllium, Mo, niobium, Nb, timah, Sn, vanadium, V, germanium, Ge, indium, In, atau gallium, Ga. Sebagian merupakan senyawa, sebagian lagi merupakan larutan padatan. Nah, pada penerapan superkonduktor itu terdapat banyak alat-alat sebagai berikut. Contohnya yang pertama ada generator listrik super elektron, yang kedua kabel listrik super efisien, yang ketiga superkomputer. Nah, pada hukum termodinamika 2 dan hukum termodinamika 3 itu, jadi hukum termodinamika 2 itu kalor mengalir secara spontan dan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Terus penerapannya itu ada lemari es, AC, mesin pendingin, mesin pemanas. Dan hukum termodinamika 3 ini merupakan penerapannya contohnya kabel listrik, kereta McPherson, generator listrik super efisien dan super komputer. Nah, pada hukum 2 termodinamika ini penerapan pada tipe 1 itu penerapannya ada generator listrik super efisien dan super komputer. Dan pada hukum termodinamika superkonduktor tipe 2 itu penerapannya ada kabel listrik dan pada superkonduktor tipe 2 ini penerapannya ada kabel listrik dan kereta maglev. Mungkin itu saja video atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.